Halo anak-anak, selamat atas diterimanya kalian di dunia pendidikan SMP Negeri 2 Muncar. Nah, karena kalian sudah masuk dalam dunia pendidikan SMP Negeri 2 Muncar, di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak sebagai pembina dalam penyampaian salah satu materi MPLS yang diselenggarakan oleh panitia PBDB di SMP Negeri 2 Muncar. Nah, sebelum Bapak sampaikan materi apa yang akan nanti Bapak sampaikan kepada kalian semua, alangkah baiknya anak-anak harus mengetahui dulu siapa nama Bapak. Ya, oke, saya perkenalkan, nama saya Sugeng Hadi Purnoto, alamat Desa Tambarjo, Dusun Cerah Rakal, RT 4 RW 1. Dan juga saya dulu tamatan dari SMP Negeri 2 Muncar pada tahun 2012, dan kemudian saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Muncar, lulus pada tahun 2015. Saya melanjutkan di dunia universitas atau dunia pendidikan universitas yang ada di salah satu Kabupaten Banyuwangi, yaitu Universitas PGRI Banyuwangi. Dan kebetulan Bapak kali ini di semester ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan materi di dalam kegiatan MPLS ini. Ya. Bapak di sini sebagai pengampu guru bimbingan konseling. Jadi nanti anak-anak kalau memiliki suatu problem permasalahan atau suatu kesulitan dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam dirinya, nanti bisa datang ke ruangan Bapak di ruangan bimbingan konseling yang ada di selatan lapangan upacara SMP Negeri 2 Muncar. Nggak usah takut kalau BK dulu katanya sebagai polisi sekolah, kalau sekarang kita sudah bukan lagi polisi sekolah karena tidak ada BK yang menjadi polisi sekolah, melainkan seorang guru pendamping yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak diberikan kesempatan untuk melakukan pemberian materi MPLS yang cukup berpengaruh untuk kehidupan kalian nanti ketika kalian menjalankan pendidikan di SMP Negeri 2 Muncar. Nah, materi ini menyangkut tentang karakter. Karakter apa? Ya, itu pastinya karakter untuk diri kita atau diri kalian sebagai siswa yang nanti bagaimana. Jadi, kenapa harus ada pendidikan karakter? Karakter ini bisa dibentuk dimanapun tempatnya sesuai dengan lingkungan yang ada. Kalau kemarin kalian di SD mungkin lingkungannya selalu suka main-main, suka lari-lari, masih suka bercanda, masih ada usia di situ masih terpaut usia anak-anak. Kalau sekarang kan sudah meranjak ke dalam usia pra-remaja, ya disinilah pembentukan karakter yang baru akan dimulai. Jadi pembentukan karakter ini akan mempengaruhi hasil dari kehidupan kalian positif dan negatifnya. Nah, nanti Bapak akan sampaikan cuplikan materi untuk pendidikan karakter. Oke, kalian sudah siap? Disimak betul-betul. Nanti Bapak akan tampilkan tampilan slide-nya di belakang ini ya. Oke, Bapak siapkan dulu. Oke, bagaimana? Sudah kelihatan slide-nya di belakang ya? Oke, di sini pentingnya pendidikan karakter. Kenapa kok pendidikan karakter itu penting? Nah, gambaran pendeknya sudah tadi saya jelaskan di depan ya. Nanti lebih speknya lagi di sini nanti akan Bapak sampaikan lagi. Oke, silahkan disimak. Di sini ada latar belakang masalahnya. Kenapa pendidikan karakter itu harus dibentuk? Nah, bisa diperhatikan di tulisan di belakang. Dalam situs resmi BKKBN terungkap berita yang mengejutkan bahwa sebanyak 63% remaja pernah berhubungan seks atau kesra pada tanggal 19 Desember 2008. Menurut hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga, 63% remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21% diantaranya melakukan aborsi. Hasil survei terakhir suatu lembaga survei yang dilakukan di 33 provinsi pada tahun 2008. Nah, ini salah satu dampak negatifnya dari pendidikan karakter atau
terbentuknya karakter yang kurang bagus. Ini memang Bapak saya tunjukkan di hasil surveinya ya pada tahun 2008-2009, berapa tahun yang lalu. Coba aja bayangkan, kalau di tahun 2008 hasilnya 63%, dan sekarang pada era globalisasi seperti ini, apalagi di tahun 2020, kira-kira berapa persen peningkatannya? Ingin tahu? Nah, nanti kita belajar di sana ya. Makanya kok mungkin bertanya, kok 2008 Pak, kenapa enggak 2020 atau 2019? Nah, ini sebagai gambaran saja, kalau 2008 aja sudah prosentasenya ada 63%. Itu loh ya, bisa dimengerti ya. Oke, kita simak lagi. Terus di sini pendidikan atau pengertian pendidikan karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin characters atau karaktersian dan carax yang maknanya tools for making, to engrave dan pointed strike, yang dalam bahasa Prancis menjadi characters, yang kemudian menjadi bahasa Inggrisnya lagi karakter atau bahasanya, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan karakter. Pengertiannya sendiri, karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiatnya, ya, watak. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian. Dia juga memiliki watak. Watak itu perilaku ya. Perilaku yang biasa kalian alami setiap hari. Dan ini langsung kita ke tujuan dan fungsi media di dalam pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, bertoleransi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Nah, sedangkan fungsinya ini, satu, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan perilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultural. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia, usaha, dan media massa. Nilai pembentukan karakter dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai. Di sini bisa kalian perhatikan. Ini ada 1 nilai religius, jujur, toleransi, disiplin. Yang kelima kerja keras, 6 kreatif, 7 mandiri, 8 demokratis, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan, 11 cita tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunitatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, dan 18 tanggung jawab. Ada 18 ya. Nanti kalian bisa simak-simak lagi. Dan di sini prosesnya, ini yang paling penting, proses pendidikan karakter. Didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Nah, nanti bagaimana kalian bisa memposisikan diri kalian sebagai manusia yang bisa dimanusiakan di sini. Kalau anak-anak menganggap diri anak-anak itu manusia, nah kalian harus bisa berpikir, bagaimana saya sebagai manusia ini bisa dimanusiakan oleh manusia yang lainnya. Dalam artian dihargai ya. Dihargai, dicintai, disayangi. Bukan berarti dimanusiakan dalam artian dicelakai. Seperti itu. Nah, ini dikonfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologi dan sosial kultural dapat dikelompokkan dalam 1
ini oleh hati, spiritual dan emosional. Ya. Jadi kok oleh hati kenapa, Pak? Hati seorang manusia itu saya yakin pasti beda daripada hati makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kita manusia diciptakan lebih sempurna atau paling sempurna daripada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Punya emosional, ya, ada spiritualnya, bagaimana kalian menjaga hubungan kalian dengan Tuhan dengan cara beribadah. Kalau yang agama Islam melakukan sholat 5 waktu, terus yang agama Kristen Katolik ke gereja, ya, seperti itu contohnya. Emosionalnya bagaimana? Apakah dia suka marah, suka sedih, bahagia? Nah, emosional dalam artian bukan emosi itu hanya marah, ya. Emosi itu banyak sekali loh penjabarannya. Ini yang perlu kalian tahu juga. Yang kedua, olah pikir. Ya, bagaimana kalian memikirkan sesuatu sebelum kalian melakukan. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itu repot. Bertindak tapi tidak dipikirkan. Naik sepeda kencang, gasnya sampai mentok. Tidak dipikirkan nanti efeknya apa. Itu. Nanti dalam hal itu pun akan menyelangkai kalian sendiri. Ya, olahraga dan kinestetik. Kinestetik, olahraga dan kinestetik, mohon maaf. Nah, ini agak geser-geser ya. Ya. Menjaga kesehatannya, terus dalam bertindak ini juga harus nanti kita dibentuk dalam pendidikan karakter ini. Mohon maaf, ini Bapak tidak bisa menyampaikannya secara detail ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Nanti kalau lebih mendalamnya lagi bisa bertemu dengan saya langsung. Jadi jangan sampai kalian menyaksikan video ini berpikir kok singkat-singkat banget sih, Pak. Nah, itu ya. Makanya ini disimak dulu aja. Ini yang terakhir, olah rasanya. Ya, olah rasa dan karsa. Bagaimana kalian memiliki empati dan simpati kepada seseorang, memiliki rasa keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk menolong kepada seseorang. Ini harus kalian olah juga nantinya. Nah, oke. Untuk anak-anak, kalau mungkin dalam tampilan slide ini kurang lambat atau mungkin menurut kalian terlalu cepat, nanti bisa diulang lagi, di-pause, disaksikan, dibaca. Apa sih yang tadi yang disampaikan sama Pak Sugeng? Nah, oke, untuk pertemuan pada hari ini saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan jangan lupa semangat dan terus belajar. Perlu diingat kalian sudah menjadi siswa SMP yang nantinya akan menambah suatu pengalaman untuk kalian. Carilah pengalaman yang baik, ya. Pengalaman yang buruk apakah perlu ditinggalkan? Tidak, tapi perlu diingat sebagai acuan bagaimana nanti kedepannya akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.